Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, tersimpan sebuah kawasan yang tak hanya menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Jawa Timur, tetapi juga simbol hidupnya harmoni antara budaya, ekonomi, dan spiritualitas. Inilah kawasan religi Ampel, jantung spiritual kota pahlawan. Kami dari kelompok 7 PDB 19 kali ini akan melakukan field study sebagai bentuk implementasi dari proyek kebangsaan ke salah satu daerah di kota Surabaya yang memiliki nilai sejarah dan religi tersendiri, yaitu Ampel. Ampel sudah ada sejak abad ke-15. Kawasan ini didirikan oleh Sunan Ampel yang merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Dari tempat inilah Islam berkembang ke berbagai daerah di Nusantara. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel merupakan putra sulung dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang lebih dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sedangkan ibunda Sunan Ampel bernama Dewi Chandrawulan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan Majapahit. Salah satu ajaran dakwah Sunan Ampel yang sangat dikenal dan masih relevan hingga saat ini yaitu Moh Limo, yang berarti tidak mau lima, yaitu menghindari judi atau disebut moh main, minum minuman keras, moh ngombe, mencuri, moh maling, menggunakan narkoba, moh madat, dan berzina, moh madon. Nomor 2 drink apa pekerjaan dia? Minum Coca-Cola Buatan Komernu. Nomor 3 gambling apa gambling? Mau main. Judi nyanyiannya siapa ini? Tukang dangdut. Nomor 4 no maling apa maling itu? Indonesia bukan maling, banyak maling. Korup. Ada lagi boyotnya maling, korup TOR. Dunia itu enggak ada loh korupsi triliunan ya. Jutaan. Kemarin dari mestinya Anda memberitahu saya, kok saya memberitahu. Korea kemarin 28 Mei langsung disembelih. Jutaan ya, kita apa triliunan didom sama jaksanya. Kurang ajar deh. Ini. Terus yang terakhir no candu. Sekarang diganti nar. Nah, Sunan Ampel dipanggil sini pelajarannya mau limo. Langsung dia pinter, akhirnya Majapahit baik lagi. Nah. Permisi Pak. Jadi saya itu pernah ziarah di makam Sunan Derajat ya Pak. Nah di sana itu saya diajarkan juga yang namanya Moh Limo. Nah di sini kok diajarkan juga. Nah itu apakah dulu Sunan Ampel dengan Sunan Derajat itu pernah berkolaborasi atau bagaimana? Apa ajarannya sama? Anaknya yang nomor 5. Berarti Nomor- anaknya Sunan Ampel? Iya, nomor 1 woman. Apa woman? Wanita. Merit sama Kudus, Jabar Sidik. Nomor 2 woman. Merit sama Gunung Jati. Sari Bidayatullah. Ini saudara satu, bapak satu. Nomor 3 Joko Kali. Tapi kurang enak, polisi militer, ganti militer polisi dan diganti apa? Kali. Nomor 4 Sunan Bongkan. Ya, orang coba tidak bisa bahasa Cina, saya sekolah Cina 1 tahun, jadi komplit bahasanya. Jadi ganti Bonang. Nomor 5 Sunan Derajat. Jadi ajarannya bapaknya juga. Masjid Sunan Ampel atau yang kerap disebut dengan Masjid Ampel dibangun pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel dengan kedua sahabatnya, Mbah Soleh dan Mbah Son Haji, beserta santrinya. Masjid ini didesain menggunakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab. Selain itu juga dipengaruhi budaya lokal dan juga Hindu-Buddha. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, jemaah juga bisa melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Sebelum memasuki kompleks masjid, pengunjung akan melewati lorong panjang kampung Arab dengan sederet toko-toko yang menjual beragam pernak-pernik Islami atau kuliner khas Timur Tengah. Di kompleks Masjid Sunan Ampel terdapat makam Sunan Ampel dan sumur makam Sunan Ampel.
Makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel, tapi juga istri dan 5 kerabatnya. Ya, yang di dalam besi itu big family. Ya, tahu apa big family? Keluarga besar. Yang di luar besi student. Apa sih buat murid orang Islam bilang Santri. Sementara di belakang masjid terdapat sumur yang digali oleh Sunan Ampel beserta para pengikutnya, dan sebagian besar masyarakat percaya bahwa air dari sumur ini sama dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Setelah mengelilingi area religi, kami pun berkeliling menuju pasar dan melihat bermacam-macam barang yang dijual, mulai dari parfum, perhiasan, kain, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menjual barang, mereka juga menjual berbagai macam aneka makanan dan minuman seperti dawet, roti Maryam, kebab, dan lain sebagainya. Setelah berkeliling pasar dan membeli jajanan yang dijual oleh para pedagang sekitar, kami pun memutuskan untuk kembali ke Universitas Airlangga. Terus